tema kita di dalam pertemuan kita yang terakhir tahun ini yang terakhir tahun ini, langsung terakhir tahun ini adalah dengan tema Yerusalem yang baru. Kami melihat di Alkitab bahwa tema kita adalah mengenai Yerusalem yang baru, tapi ayatnya adalah ayat Wahyu pasal 20 ayat 9 sampai 14. Ternyata itu kurang tepat karena penempatan tema yang kurang pas. Harusnya kita baca dari Wahyu pasal 21 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Wahyu 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, supaya kita nanti bisa langsung mengenal tentang Yerusalem yang baru. Ya. Karena kita ada di rumah, ada di konsistori, kalau kita ikut nanti pembacaan responsoria, gaungnya, gelombangnya sangat lambat dan kurang bagus, maka biarlah saya bacakan sendiri ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, lalu nanti saya akan mencoba menguraikan apa maksud dan tujuannya supaya kita sama-sama mengerti. Wahyu 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dengan tema langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lalu, yang lama, itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkara ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Sampai sedemikian jauh kita membaca dari Wahyu 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ibu bapak dan saudara-saudara, kota Yerusalem adalah merupakan ibu kota bangsa Israel sejak dari zaman Daud. Ketika Daud mengokohkan kota itu, apalagi dengan Salomo membangun kota itu dengan tembok-temboknya, maka menjadi satu kota yang sangat megah sebagai pusat kerohanian, sekaligus juga sebagai pusat pemerintahan. Jadi di mana Raja Daud tinggal, Raja Salomo tinggal, dan kemudian setelah itu kerajaan ini dipecah dan tidak lagi satu ibu kota, tapi di tangan kedua tokoh Israel yang sangat kuat ini, Yerusalem menjadi pusat yang sangat kuat, di mana pemerintahan secara jasmani dan rohani bersatu. Itu boleh kita lihat nanti di 1 Tawarik 29 ayat yang ke-31. Karena begitu istimewanya Yerusalem ini bagi setiap orang, maka kota ini juga disebut sebagai kota suci. Kenapa disebut kota suci? Ya karena kota itu di sana ada bait Allah, rumahnya Allah, Allah yang suci, Allah yang kudus itu telah mempengaruhi Yerusalem dan mempengaruhi Bait Kudus. Lalu Bait Kudus itu mempengaruhi Yerusalem menjadi suci. Itu kita lihat di Nehemia 11 ayat yang pertama. Jadi
di mana para pemimpin menetap. Di sana kota yang suci itu, karena kesucian Tuhan mempengaruhi nuansa kehidupan para pelayan, masyarakat hidup suci karena kehadiran Tuhan di dalam bait Allah itu yang ditandai dengan dalil perjanjian yang ada di situ. Jadi sekali setahun mereka membuat pertemuan dengan Tuhan secara langsung, membuat korban sembelihan, membawa darah seperti dipaskan dulu, lalu menyucikan bangsa Israel. Maka karena terus-menerus mengadakan penyucian, maka disebutlah bait Allah itu menjadi bait suci. Tempat di mana bait Allah itu di kota Sion, di Yerusalem, disebut juga menjadi daerah yang suci. Kota ini menjadi sangat penting bagi bangsa Israel karena menjadi identitas. Jadi bangsa Israel tidak disebut bangsa Israel kalau tidak dikaitkan dengan Yerusalem. Dari dulu sampai sekarang, ya, dari dulu sampai sekarang bicara soal bangsa Israel selalu kita bicara soal Yerusalem. Apalagi saat ini selalu dikaitkan masalah Yerusalem, di mana mereka terus memperebutkan Yerusalem ini dari orang-orang Palestina dan juga dari agama Muslim yang telah mendirikan masjid di sana. Jadi ini terus menjadi bahan percakapan bagi bangsa Israel dan bagi bangsa-bangsa lain juga yang melihat Yerusalem sebagai identitas bangsa Israel. Karena Yerusalem sebagai identitas kerohanian, maka mereka juga selalu membuat Yerusalem menjadi kiblat. Kiblat menjadi arah, ya. Nah, jadi sebenarnya agama Muslim pun tadinya berkiblat ke Yerusalemnya. Baru beberapa puluh tahun terakhir ini kiblatnya menjadi ke Arab. Sebenarnya ke Yerusalemnya, ya, sesuai dengan Alkitab, ya. Jadi itu kalau dibuat menjadi kiblat, di mana mereka berdoa selalu mengarah ke Yerusalem. Misalnya kita melihat di Daniel 6 ayat 10, ketika Daniel itu mengalami tantangan, diceritakanlah kalau ternyata Daniel ini dari pembuangan Babilonia selalu berdoa 3 kali sehari. Ya, berdoanya 3 kali sehari. Dan di lantai 2 supaya lempang buatlah pintu atau jendela mengarah ke Yerusalem. Jadi dia ketika berdoa selalu mengarah ke Yerusalem. Dan bangsa Israel memang demikian adanya, ketika mereka beribadah mengarah ke Yerusalem agar mereka difokuskan pikirannya, perhatiannya dan harapannya, karena harapan mereka, identitas mereka adalah Yerusalem itu. Di demikian Daniel dengan bangsa Israel yang lain, sekalipun di dalam pembuangan, tapi mereka tidak pernah melupakan Yerusalem sebagai pusat pengharapan bagi mereka. Kembali ke Yerusalem adalah cita-cita yang sangat luhur. Terakhir-terakhir ini baru ditemukan lagi marga Benjamin di sekitar India, di Nepal sana. Mereka juga berkiblat ke sana, ke Yerusalem. Sekalipun mereka sudah tercecer sekian ribu tahun yang lalu, tapi marga Benjamin ini, marga Manase ini tetap mereka mengarah ke Yerusalem. Karena itulah yang mereka buat sebagai identitas mereka, sebagai tanda-tanda mereka. Tuhan Yesus juga sangat tertarik dengan Yerusalem. Yerusalem Tuhan Yesus lihat sebagai satu kota pemersatu. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyesali tindakan para pemimpin Israel atau Yahudi yang tidak mengayomi. Jadi kota itu sebagai tempat pengayoman, tapi orangnya tidak mengayomi. Itu sebabnya Tuhan Yesus menubuatkan kehancuran kota Yerusalem seperti nyanyian kita tahun 70 pada pemerintahan Roma. Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem setelah Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak boleh ada 2 batu bertindih di sana, karena bangsa Israel atau para pemimpinnya tidak mencitrakan sebagai milik Tuhan yang mengayomi. Itu sebabnya kita lihat bahwa itu akan dihancurkan, karena Tuhan Yesus mengatakan berkali-kali akan mengumpulkan anak-anakmu sehingga anak-anakmu menjadi seperti anak ayam yang tidak punya pelindung. Kita kan tahu kalau ayam itu di kampung punya anak 12-13 itu ya
Kalau datang bahaya atau musim dingin, anak-anaknya sedang di mana? Di bawah sayapnya, di bawah ketiaknya itu. Nah, seharusnya Yerusalem menjadi tempat perlindungan, tapi telah menjadi satu yang sebaliknya pada zaman Tuhan Yesus. Pada zaman sekarang, Yerusalem itu menjadi perebutan yang luar biasa. Perebutan yang luar biasa. Ya, bangsa Israel merasa itu adalah pusat pemerintahan mereka dan pusat ibadah mereka. Tapi jangan lupa, Palestina juga menginginkan itu. Maka beberapa tahun yang terakhir ini, perebutan di Yerusalem makin tinggi tensinya karena Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan dipindahkannya kedutaan besarnya ke Yerusalem, pertanda Yerusalem itu miliknya bangsa Israel. Tapi bagaimana, apa mau dikata, bahwa di Yerusalem itu juga dekat, bahkan berhimpitan dengan Bait Allah yang terdahulu. Telah dibangun Masjid Al-Aqsa di situ, milik dari agama yang berbeda. Sehingga di sana terjadi perebutan-perebutan, sehingga terus menghangatkan kalau Yerusalem ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya ketika Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dia melihat pengharapan bangsa Israel, pengharapan orang Kristen tidak lagi sama pengharapan bangsa Israel dengan pengharapan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau bangsa Israel mengharap tentang Yerusalem yang ada di Bukit Sion, tapi Yohanes melihat bahwa Yerusalem yang menjadi pusat perjalanan terakhir bangsa Israel atau orang-orang percaya adalah Yerusalem baru yang akan diturunkan dari surga, yang sedang berdandan. Kalau berdandan di sebelah sekarang apa kayak namanya? Didekorasi, bersolek gitu ya. Jadi sedang disolek, sedang diperbaiki, sedang direhab, sedang didekor seperti satu kota yang turun nanti dari surga ke tengah-tengah bumi bersama dengan Kristus. Ya, karena ketika dia datang, maka dia juga akan menjemput. Seperti yang kita baca tadi di Nats Pendahuluan Khotbah di Yohanes 14 ayat yang ketiga itu diingatkan kepada kita. Karena kalau Tuhan Yesus pergi menyiapkan tempat, jadi dia juga akan datang. Bukan hanya dia yang datang menjemput, tapi dia juga datang bersama dengan tempat itu. Dia akan datang, kita masuk ke dalamnya, karena di rumah Bapa banyak tempat, dan itulah pengharapan kita. Itu yang kita lihat di Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Karena kalau nanti suara trompet itu berbunyi, malaikat-malaikat di surga datang, maka Tuhan datang dengan bala tentaranya. Dia juga datang dengan kerajaan surganya yang dilihat oleh Yohanes. Maka Yerusalem baru turun bersama. Dan di Yerusalem yang baru ini digambarkan tadi bahwa di sana yang adalah orang-orang yang diperbaharui, ya, bukan orang-orang yang lama. Situasinya pun sangat berbeda. Kalau kita selalu bersama dengan kesedihan, selalu dengan air mata, selalu dengan rasa jengkel karena kegagalan. Tapi di Yerusalem yang baru itu tidak terdapat lagi sedemikian, karena kita sudah hidup bersama dengan Tuhan. Karena kerinduan Tuhan Yesus adalah bagaimana kita bisa hidup bersama dengan Dia, supaya di mana Dia berada, di situ kita berada. Kan itu kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat yang keempat, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Ya, jadi tujuan kita, Tuhan tidak mau membiarkan lagi, Dia mau menggembalakan kita. Makanya renungan kita minggu yang lalu itu tentang Tuhan sebagai gembala yang baik. Dia mengatakan, aku akan menggembalakan domba-dombaku. Di mana? Ya sekarang melalui kuasa Roh Kudus sebagai pendahuluannya kita digembalakan. Tapi nanti juga ketika kita bersama dengan Dia, Dia akan menjadi gembala yang utama. Karena Dia langsung memimpin kita. Karena kerinduannya adalah bagaimana Dia bersama-sama dengan kita, hidup kita dituntun oleh Dia, diarahkan oleh Dia, Dia langsung menjadi pemimpin. Dari situ kita dibiasakan misalnya di gereja, tidak ada pemimpin yang seperti Tuhan Yesus. Semuanya jadi pemimpin. Itu dalam teologi Protestan dikatakanlah imamat orang yang percaya. Jadi semua kita sama di hadapan Tuhan.
Kalaupun kami jadi pendeta, itu bukan suatu kehormatan, tapi itu merupakan satu panggilan supaya kami terus-menerus memperdengarkan tentang Yerusalem yang baru ini sebagai tujuan kita dan sebagai harapan kita dan sebagai pendorong kita untuk terus-menerus mampu menahan penderitaan, tidak goyah dalam penderitaan. Tapi ketika penderitaan datang, kita akan terus menatap Yerusalem yang baru sebagai harapan yang memberikan kekuatan. Jadi dia pergi untuk menyiapkan tempat. Ini bukan ilusi, ini bukan fiksi seperti kata Rocky Gerung, tapi ini merupakan fakta. Kenapa? Karena yang mengatakan adalah Yesus sendiri. Ya, bukan hanya murid-muridnya, tapi Yesus sendiri yang mengatakan ini. Dan sebagaimana kita tahu, tak ada satupun perkataan Tuhan Yesus yang palsu atau yang bohong. Semuanya benar adanya. Maka kita yakin juga bahwa ini akan menjadi fakta yang akan kita alami. Persoalannya, apakah kita sudah siap untuk memasuki Yerusalem yang baru? Sebagaimana hari minggu lalu bisa katakan, jangan lihat penghakimannya, tapi lihatlah bahwa dia datang untuk menjemput kita. Karena program Tuhan dalam menyelamatkan kita adalah untuk membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Api neraka bukan milik kita, itu milik iblis. Dan kita tidak akan dihakimi, karena bagi orang-orang percaya tidak berlaku lagi penghakiman. Tapi karena Yesus telah menjadi imam besar bagi kita, ibadah do mangodiho-nya, saya pakai bahasa Batak, kalau bahasa Indonesia kan mangodiho, ini yang paling enak. Jadi kita dihon, kita dibela, kita disaksikan kalau kita adalah murid-muridnya. Demikian yang boleh saya terangkan mengenang. Kalau ada hal-hal yang boleh kita diskusikan atau menambah juga, silahkan. Kami persilakan kepada kita yang ada di gereja dan kepada yang ada di rumah. Terima kasih.